مولاي صل وسلم دائما أبدا. Usahakan kalau tidur punya wudhu. Kalau tidur punya wudhu. Dalam kitab Ihya dikatakan begini, ada satu riwayat begini, idza namal abdu ala taharatin urija biruhi ilal arash fakanat ru'yahu sadiqah. Masya Allah. Kalau orang mukmin itu tidur punya wudhu, itu ruhnya mi'raj, naik sampai ke arash, dan mimpinya dinyatakan mimpi benar. Wa idza lam yanam ala taharah, kalau memang dia tidak tidur, kalau dia tadi itu tidurnya tidak punya wudu, gasurat ruhu anil buluh, enggak sampai ruhnya ke sana, enggak terangkat. Fatikal manab adghathu ahlamin la tasduq, maka mimpi-mimpinya adalah kembangan tidur. Begini, di jasad manusia itu ada dikatakan ruhul badan, ada dikatakan ruhul hayah, ada dikatakan ruh badan, ada ruh kehidupan. Kalau ruh kehidupan lepas, mati ente, ya mati sudah. Kalau ruh badan lepas, tidur. Karena itu tidur itu dikatakan akhul maut, an-naumu akhul maut. Tidur itu satu dulur sampai mati. Cuma bedanya, kalau tidur yang lepas ruhul badan, ruh badan. Ruhul hayah masih ada. Ruh kehidupan masih ada. Jantung bergerak, ginjal bergerak, ini semuanya bergerak, tapi ruh badannya terangkat. Lah, kalau dia punya wudhu, naik ini ruh badannya sampai ke arash. Paham ya? Kalau orang mukmin ini ya, menurut ukuran kebersihan dan kualitas ruh tadi itu, maka disitulah dia akan menemui banyak hal dalam mimpinya. Ada yang ketemu para wali, ada yang ketemu para malaikat, ada yang ketemu para nabi, ada ketemu Nabi Muhammad. Kenapa? Ruhnya tadi itu lepas, mereka ruh tadi itu naik, bahkan sampai ke arash. Paham ya? Karena itu wudhu secara zahir Anda lakukan, dan secara batin untuk ruh Anda lakukan. Gimana caranya manusia itu bisa ruhnya begitu? Begini, dengarkan baik-baik. Di tubuh manusia itu ada yang disebut ruh, ada yang disebut nafsu. Ada nafsu, ada ruh. Lah, kalau ruh ini kuat, jasad ngikuti ruh, tubuh ngikuti ruh. Kalau nafsu ini kuat, maka jasad akan mengikuti nafsu. Kuatnya ruh itu dengan banyak taat kepada Allah Subhanahu. Sampean baca Quran, sampean zikir, sampean sholat, sampean qiyamul lail, sampean sedekah, sampean jauh dari haram, semuanya itu ruhnya kamu tadi itu akan kuat, jasad ngikuti. Karena itu Majelis Taklim semangat, jasad ngikuti. Ada orang tidak semangat Majelis Taklim. Yang semangat itu berarti jasadnya ngikuti ruhnya yang kuat. Qiyamul lail, ada nggak bisa qiyamul lail? Padahal lebih mudah, lebih kuat badannya. Kenapa? Karena ruhnya kuat, jasadnya ngikuti.
Jasadnya ngikuti ruh. Nafsu itu menjadi kuat. Kenapa? Karena syahwat. Karena ngikuti syahwat. Syahwat itu adalah kesenangan duniawi walaupun halal. Mangane sate dok. Tidurnya di kasur yang empuk 20 jam turu. Walaupun halal. Kemudian dia cukup main-main sepak bola, bulu tangkis, voli, Quran ndak, zikir ndak, sepedaan 40 kilo, sholat di masjid petang langkah ndak, sholat di masjid 4 langkah nggak mau. Ini ngikuti syahwat walaupun halal, apalagi haram. Ini menguatkan hawa nafsu. Lah kalau nafsu yang kuat ngikuti jasad. Kalau pergi ke lapangan semangat, pergi ke masjid lemes. Ada nggak? Ngaku kon. Nggak ada wong liya ngono ya. Ini nafsu kuat, akhirnya jasad ngikuti Lah kamu sekarang harus berpihak kepada ruh. Lah kalau ruh itu kuat saudara, ruh itu bagus, ruh itu kuat, lah enaknya orang kalau punya ruh kuat itu, Masya Allah, kalau tidur, ruhnya masuk ke alam yang lain. Urija biruhuhu ilal arash, ruhnya mi'raj. Di situ nanti bisa dia ketemu Syekh Abdul Qadir Jilani, ketemu Wali Songo, ketemu Faqihul Muqaddam, ketemu para sahabat, ketemu Nabi, ketemu malaikat, ketemu, Masya Allah. Rohnya kuat. Lah kalau rohnya nggak kuat, ya ketemu ulo kon. Mimpi dikejar ulo. Mimpi jadi raja. Bangun tidur, ngledek gede komai. Ya enggak? Kenapa? Karena rohnya tidak kuat. Nah, ayo kita perkuat rohnya kita. Ya? Karena itu tinggalkan kesenangan duniawi. Tinggalkan kesenangan duniawi. Untuk berpihak kepada ruh. Termasuk, nggak apa-apa ya. Sedikit menyinggung. Tapi bagi yang laki, yang perempuan enggak bu. Sedikit menyinggung. Termasuk kesenangan nafsu ar-raqa'u. Eman nggak ini? Waduh, saya lebih baik tidak ngerokok. Ini tidak ada manfaatnya. Anggap halal, apalagi makruh dan haram. Ini termasuk kesenangan nafsu. Tak kayak norek yatim, mas, duit. Tak kasihkan bapakku, tak kasihkan emakku, sudah Anda berpihak sama ruh. Bah? Tak buat zikir aja daripada nyedot grendel, di grendel temenan yang surga ya apa ya? Wah, lebih baik saya tadi itu. Nah, ini termasuk kesenangan nafsu jika Anda kesenangan syahwat jika Anda tinggalkan, itu adalah sangat berpengaruh terhadap kekuatan daripada roh. Masya Allah. Karena itu orang yang soleh itu tidurnya itu adalah satu kenikmatan. Dia merasakan kenikmatan dalam tidurnya lebih daripada terjaga. Kenapa? Kalau terjaga ketemu ambek wong koyo aku ambek sampean. Wadah, ketemu wong iki maning. Tapi kalau dia tidur, waduh, bisa ketemu sama Nabi, bisa ketemu dengan sahabat, bisa ketemu yang lainnya. Bahkan di antara mereka sampai ada menyatakan, aku ini mendapatkan ilmu lewat mimpiku lebih daripada ilmu yang aku pelajari dalam keadaan terjagaku. Jadi kadang-kadang orang tadi itu Pak belajar sama syekh, menghatamkan satu kitab sampai tahunan. Tapi kalau mimpi menghatamkan puluhan kitab hanya beberapa jam.
barokahnya lebih tinggi ada di mimpinya orang yang soleh tadi itu. Karena itu kalau ada orang yang soleh, ojo turu, ojo ditangani, kecuali kalau urusan wajib. Kenapa? Mungkin dia lagi bermesra dengan Nabi Muhammad di situ. Mungkin dia lagi bermesra dengan orang-orang yang soleh ada di situ. Lek kon tangeno ono. Kenapa? Pumpung durung ngiler iki. Karena itu Masya Allah, tidur itu bisa menjadi satu hal yang nikmat sebenarnya. Karena itu wudhu, bersihkan hati, wudhu, niati yang bagus. Nah, dan dalam kehidupan ini berpihaklah kamu pada ruh, sehingga ruhnya kamu itu akan kuat dalam kehidupan dunia. Jasad mengikuti ruh dalam perbuatan taat, tidur berhenti dalam urusan duniawi, ruhnya pun mi'raj sampai ke arasy, dan di situ dia mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Begitu saudara. Nah, karena itu ayo, nah, kita semuanya harus sadar bahwa kenikmatan di atas dunia bukan terbatas pada makanan yang lezat, minuman yang lezat. Kenikmatan di atas dunia adalah bukan karena berlimpahnya harta. Kenikmatan di atas dunia sebenarnya adalah kalau kita kumpul dengan orang yang soleh, kalau kita menjadi orang yang soleh, kalau kita benar-benar merasakan ridha Allah, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya berwudu, selalu berwudu. At-taharatu ala taharah, nurun ala nur. Orang yang setiap batal wudu dia langsung wudu, itu berarti dari cahaya dikasih cahaya lagi, benar-benar terang, nanti ruhnya terang, hatinya akan bisa memandang yang tidak dipandang oleh panca indera manusia yang biasa. Bahkan Nabi menyatakan an-naimut tahir kasaimil gaim, tidurnya orang yang suci hati, suci jasmani, maka dia seperti orang yang puasa dan orang yang qiyamul lail. Tidur ini, tapi dicatat seperti pahalanya orang puasa sama qiyamul lail, turu. Nah, kenapa? Karena bersih hati dan bersih